Pemirsa, sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada, sebangsa dan setanah air, ya, bertemu lagi dengan saya, narasumber Cahaya Dharma, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sasya Param Brahma Tasmai Sri Guru Enaya Nama Swaha. Ya Tuhan Brahman dalam manifestasinya sebagai Brahma, Wisnu, Iswara, berikanlah anugerahmu kepada kami semua, kepada sahabat-sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada. Kali ini saya menjawab pertanyaan ya, dari teman-teman juga terkait Kalki Awatara. Ada klaim-klaim terkait salah satu awatara dalam agama Hindu, yaitu Kalki Awatara. Dan banyak juga yang menyamakan ya, Kalki Awatara dengan utusan-utusan di tempat lain seperti itu. Jadi ini sangat keliru dan sangat salah, jadi perlu yang luruskan. Awatara dalam agama Hindu adalah perwujudan, ya, manifestasi ide Sang Yang Dewasa sebagai Wisnu, Dewa Wisnu, ya, yang turun ke dunia mengambil wujud tertentu, ya, untuk menyelamatkan manusia, ya, beserta isinya dari tindakan-tindakan adharma. Artinya beda ya. Jadi awatara ini mencapai kelepasan, yaitu moksa. Sedangkan kayak di tongos lain itu belum bisa mencapai moksa ya, masih ada jasadnya, masih ada kuburannya seperti itu. Jadi sangatlah keliru ya. Kalau mau disamakan awatara ini dengan sebagainya itu sangat keliru ya. Karena pada zaman ini kita ada zaman Kali Yuga. Dalam agama Hindu ada 4 perputaran zaman yang harus kita ketahui. Pertama ada namanya zaman Satya Yuga, ya, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Di Kali Yuga ini ada yaitu zaman kemerosotan, artinya degradasi moral, mental, ya, unsur-unsur sadripu itu lebih ditonjolkan, Jadi kalau dikatakan di tahun ini kita kiamat, ya betul, kiamat dalam skala moral, ya, perilaku, tindakan, wacana, perkataan, bahkan pikiran-pikiran, ya. Banyak yang memang tidak sesuai dengan koridor-koridor dharma itu atau kebenaran itu. Jadi di sini agama Hindu tidak pernah menanti-nanti ya turunnya awatara, ya, tidak pernah ya, karena dalam sloka-sloka agama Hindu itu sangat banyak yang mengkaitkan tentang ajaran-ajaran suci, ya, ajaran-ajaran kebenaran, ya. Karena mungkin saja pas turunnya awatara, Kalki Awatara, kita sudah reinkarnasi dengan wujud yang berbeda, ya, dengan badan yang berbeda, otomatis berganti, ya. Kita tidak pernah menanti, biar jelas. Jadi kalau ada klaim mengatakan bahwa awatara itu adalah salah satu ada di sebelah gitu, maksudnya supaya tidak terlalu ekstrim, nah, artinya itu sudah sangat keliru. Jadi ya, karena jelas dikatakan dalam Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 7 ya, disebutkan di sana, yada-yadahi dharmasya glanir bawati barata abhyotanam adharmasya tadat mana srijami aham, yang artinya sesungguhnya manakala dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, maka pada saat itu Tuhan sendiri akan turun ke dunia untuk menumpas adharma, ya. Atau di sana aku ciptakan diriku sendiri, atau Tuhan sendiri menciptakan dirinya sendiri dalam perwujudan awatara, ya, seperti itu. Jadi di sini mari kita bijaklah, ya, bijaklah dalam menilai sesuatu. Karena kalau kita bicara konteks agama, ya, atau memperbandingkan agama, itu sudah sangat keliru, ya.
Karena agama itu intinya adalah bagaimana bisa menuntun manusia itu menjadi baik dan menjadi lebih baik seperti itu ya. Karena sesungguhnya pada dasarnya kita semua adalah satu. Satu dalam artian adalah sama-sama ciptaan Tuhan seperti itu. Karena dalam agama Hindu ya ada namanya konsep tatuamasi ya, aku adalah kamu, kamu adalah aku seperti itu. Makanya kenapa ada turunnya konsep tatuamasi ini ya, konsep tatuamasi ini karena tidak menutup kemungkinan teman kita, orang tua kita, kawan kita yang ada di dunia ini semua adalah saudara kita terdahulu. Pada saat kelahiran kita yang terdahulu, inilah konsep reinkarnasi. Makanya disinilah setiap manusia adalah sama-sama bersumber dari sumber yang sama, itu percikan terkecil dari Paramatman, yaitu Brahman, yaitu Tuhan itu sendiri. Gitu. Makanya dalam kitab Weda disebut juga Wasudewa Kutumbakam, artinya kita semua bersaudara. Karena pada dasarnya asalnya satu. Jadi jika ada klaim-klaim terkait akal kiawatara, tolong ya bijak dalam menggunakan pikiran Anda dalam berweke, jangan hanya mentafsirkan kitab-kitab Bhagavad Gita, apalagi hanya mengacu pada salah satu kitab, misalkan Srimad Bhagavata Purana, seperti itu juga sangat keliru karena masih banyak Purana-Purana yang lain ya. Itu artinya jangan dari sudut-sudut sendiri atau secara pandang sendiri, itu sudah sangat keliru. Jadi semoga dengan pemaparan singkat ini bermanfaat dan umat Hindu semeton Cahaya Dharma dimanapun berada semakin mantap serada dan baktinya. Akhir kata saya tutup dengan ucapan Paramasanti Om Santi 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 Om.